Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Itu Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat datang di kota ilmu, di kota wahyu, di kota Rasulullah SAW, di mana seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah mengistilahkan Madinah ini semuanya yang ada bertempat tinggal atau domisili di Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW. Maka ini sebuah karunia yang besar sekali. Inilah kota di mana kita diperintahkan sebagai umat Islam agar kita datang dan tinggal di sini. Kalau ada kota yang secara khusus dalam Islam kita diperintahkan untuk datang, tinggal, bahkan meninggal, itulah kota ini. Ini kota Madinah. Nabi SAW mengingatkan kepada seluruh sahabat waktu itu, dan akan menjadi hukum bagi semua umatnya. Ya, tentunya beliau mengatakan, Al-Madinah itu khairun lakum law kuntum ta'lamun. Madinah itu akan lebih baik buat kalian untuk kehidupan, untuk bekerja, untuk apa saja kalau kalian mengetahuinya. Juga beliau mengatakan dalam sabda yang lain, nanti di City Tour besok insya Allah akan saya lebih titik beratkan tentang belasan keutamaan kota ini. Kata beliau, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa dari kalian bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Makna meninggal berarti dia berusaha untuk tinggal di sini, kemudian dia hidup di sini, dia menghabiskan waktunya di sini sampai dia meninggal dunia. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan meninggal di kota Rasulullah sebagai satu tujuan hidupnya. Beliau sampai mengatakan pada saat Islam sudah sangat luas di masa itu, di timur Jazirah Arab, Persia, yang ada Irak, Iran, Rusia, Afghanistan itu takluk di tangan beliau. Kemudian juga utaranya negeri Syam, sekarang ada Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria takluk juga, dan Afrika Utara, Mesir dan sekitarnya, Jazair, Tunis, Maroko semuanya juga takluk di tangan beliau. Maka beliau melihat Islam sudah sangat meluas dan beliau mengatakan, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid dan juga agar aku mati di kota Rasulmu, di kota Madinah ini. Maka Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau yang merupakan salah satu istri Nabi SAW, beliau mengatakan, wahai ayahku, bagaimana bisa anda meninggal mati syahid sementara anda tidak keluar berperang? Dan juga ya, anda ingin mati syahid di kota Nabi. Artinya menggabungkan kedua keutamaan, mati syahid dan juga Madinah. Maka kata Umar bin Khattab, ya'ti bihallahu insya. Allah pasti datangkan kalau Allah mau. Allah pasti datangkan kalau Allah mau. Maka betul-betul Allah datangkan Abu Lu'lu al-Majusi, salah satu orang yang beragama atau penyembah api dari Persia, pura-pura masuk Islam, kemudian menusuk Umar dan akhirnya Umar radhiyallahu meninggal dunia di sini. Jadi ini kota yang sangat mulia, kota di mana tentunya kita bisa meraih banyak sekali keutamaan. Satu sholat saja di Masjid Nabawi ini sudah satu karunia yang luar biasa, bisa 1000 kali lipat dari tempat-tempat lain, dan 1000 ini berarti ya 1000 kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dilipat gandakan 25 sampai 27 kali lipat. Tapi kita bisa mendapatkan banyak sekali karunia. Maka saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian memaksimalkan waktu kita selama ada di sini. Dan juga tentu kota Mekah nanti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai lewat detik-detik ini dengan hal-hal yang sia-sia saja. Tidak bermanfaat buat kita atau tidak malah semangat untuk mengejar pelipat gandaan pahala-pahala yang bisa kita raih. Baik, tema kita pada kesempatan ini adalah tujuan hidup. Ini materi dasar sekali sebenarnya dalam Islam, tetapi masih banyak orang yang tidak membangun fondasi hidup dia di atas ini. Tidak membangun fondasi hidupnya di atas ini. Jadi kalau orang sudah paham tujuan dia hidup di muka bumi ini untuk apa, karena siapa, maka pasti akan lebih terarah. Masalahnya banyak orang tidak paham masalah itu. Terutama dari kaum muslimin juga sendiri. Jadi Allah turunkan dalam Al-Quran ada satu surah. Allah namakan Al-Insan. Surah nomor 74. Itulah tentang kita. Dan di ayat pertamanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau mengajak kita manusia untuk berfikir. Yang bunyinya hal ata 'alal insani hinu min ad-dhahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah pernah datang atau manusia itu berfikir, merenung ya, bahwasanya dia dari sesuatu yang tidak ada, kemudian tiba-tiba ini semua jadi ada? Maknanya adalah, coba renungi. Sesekali Bapak Ibu sekalian kita duduk lalu kita berpikir, kira-kira saya ini dari mana?
Siapa yang ciptakan saya? Kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa fenomena ini semua sudah ada? Pergantian siang malam, udara, api, air, dan semua sudah punya fungsi masing-masing dan kita tidak bisa alih fungsikan. Bahkan di dalam diri kita sendiri, mata melihat misalnya, kita nggak bisa alih fungsikan menjadi mendengar. Dan begitu juga kuping misalnya mendengar atau telinga tidak bisa kita alih fungsikan untuk melihat. Begitu juga dengan mulut kita untuk berbicara, gigi, lidah dan segala macam, mengucap, mengecap, semua ini tidak bisa kita alih fungsikan. Jadi ada sistem yang luar biasa di depan mata kita yang sudah tercipta, sudah ada. Maka kita dianjurkan untuk merenung semua itu. Berarti ada sesuatu di sini. Kita tidak sia-sia hadir di muka bumi ini. Kita lahir, tiba-tiba sudah ada, ini ibu kamu, ini ayah kamu. Kita bahkan tidak bisa milih. Siapa di antara kita yang bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Lahir, mau ibunya buruk atau ayahnya buruk atau baik, tetap saja dia harus menjadi status kedua orang tuanya. Begitu juga anak-anak. Begitu lahir, kita orang tua, kami sebagai laki cuma memiliki sperma, ibu-ibu cuma memiliki sel telur. Dan kita cuma ikhtiar, mempertemukan saja. Apakah nanti jadi manusia atau tidak, kita tidak pernah tahu. Berapa banyak orang yang gagal, tidak bisa punya keturunan misalnya. Contoh, berarti memang ada sistem yang mengatur. Dan ini harus kita renungi sama-sama. Karena waktu kita terbatas. Tidak ada orang di antara kita Bapak Ibu sekalian yang kekal. Tidak mungkin, mustahil kita kekal. Sebagaimana jutaan orang sebelum kita sudah meninggal dunia, kita pun akan sama. Kita akan sama. Tinggal orang itu kalau baik, maka sama kesudahannya dengan orang-orang baik sebelum kita. Kalau orang itu buruk, maka kesudahannya akan sama seperti orang-orang buruk. Contoh Fir'aun, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya jelas ditenggelamkan oleh Allah. Allah kekalkan jasadnya, dan bisa sampai hari ini dia saksikan, baik itu online, ataupun kita offline. Kita online nonton saja melihat di YouTube, di media sekarang, atau kita datang langsung ke museum di Kairo, kita akan bisa dapatkan itu. Siapapun yang mengikuti langkah Fir'aun, tidak mengaku nggak ada Tuhan, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak mencari tahu tentang tujuan dia ada di muka bumi ini, sehingga tidak terkontrol, maka akan sama akibatnya. Sebagaimana sebelumnya juga Namrud di masa Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana di masa Nabi Muhammad SAW ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf. Dalam kisah di Perang Badar, mereka semua meninggal dunia. Abu Jahal, Abu Lahab, akibatnya sama. Orang yang kufur akan sama. Begitu juga dengan orang yang beriman, Nabi Musa dan para pengikutnya, Nabi Ibrahim dan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semuanya akhirnya adalah kebahagiaan. Di dunia ini punya panduan hidup. Mereka juga di akhirat sudah mendapatkan jaminan. Jadi ini sebuah sistem yang harus kita sadari bersama-sama. Jadi jangan sampai kita lalai. Karena kadang-kadang ada orang, di saat dia tidak paham, contoh saja orang yang tidak paham tentang apa yang akan kita bahas, mereka di saat ada waktu lowong, mereka nggak pakai sama sekali justru untuk tujuan utama dia ada di muka bumi. Malah dibuang-buang waktu tersebut. Sampai ada seorang salaf pernah lewat, Bapak Ibu sekalian, di satu jalan, dan ada anak-anak muda lagi ngobrol, omong kosong, membicarakan yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Enggak dunia, enggak akhirat. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya orang-orang ini bisa menjual waktunya dan saya bisa membelinya, saya akan beli. Misalnya dia punya 24 jam karena dia pikir dia lagi kosong, maka dia tidak isi dengan tujuan dia hidup. Ada hal-hal yang baik, dia cuma buang-buang saja dalam hal yang kosong, maka orang ini mengatakan kalau mereka bisa jual waktunya, saya mau beli. 24 jam, mereka mau buang-buang 5 jam, oke saya beli aja. Cuma nggak bisa. Masing-masing sudah ditentukan waktunya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, penyesalan pada hari kiamat akan terjadi pada 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang kafir. Ini sudah jelas mereka akan kekal dalam api neraka. Mereka tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang masih berbuat dosa, membuang-buang waktunya pada hal yang sia-sia. Ya, kemudian mereka tidak sempat taubat, meninggal. Maka mereka lewat neraka dulu baru masuk ke surga. Ini juga orang menyesal. Kenapa mereka nggak masuk surga dari awal? Dan golongan ketiga adalah orang-orang mukmin itu sendiri yang masuk ke dalam surga. Mereka nanti kalau masuk ke dalam surga, kemudian baru melihat, oh ternyata dulu kalau saya perbanyak sholat duha, sholat malam, zikir pagi, zikir petang, baca Quran, majelis ilmu, umroh dan haji misal contoh. Maka oh saya dapat derajat itu ya di surga, tapi udah nggak bisa diperbaikin. Mereka pun akan menyesali kenapa dulu mereka banyak membuang-buang waktunya. Ya, itu poinnya dalam pembukaan kita. Dan sekarang kita akan coba mencari jawabannya kira-kira untuk apa kita ada di muka bumi. Allah sudah kekalkan dalam surah Az-Zariyat. Ini surah ayat yang sangat masyhur, surah nomor 51 ayat 56.
Ayat yang sangat dasar sekali, tapi ini saya ingin kita jadikan pondasi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan semua jin, semua manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita kembali kepada dasarnya surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ini dasar sekali. Allah mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia, semuanya. Dari manusia pertama dan dari jin yang pertama sampai yang terakhir nanti menjelang hari kiamat, kecuali untuk mengabdi, beribadah, tunduk kepadaku. Tidak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya saya, Ustaz, berarti kita di muka bumi untuk sholat? Iya. Untuk puasa? Iya. Untuk baca Quran? Iya. Untuk zikir? Iya. Untuk bakti orang tua? Iya. Untuk umroh haji? Iya. Tidak ada tujuan lain. Yang lain ini cuma kayak makan, minum, tidur. Ini perangkatnya saja. Jangan kita balik ya. Jangan perangkat-perangkat ini menjadi utama. Karena makan, karena minum, karena tidur, kita nggak sholat. Kita nggak puasa. Kita nggak zikir. Terbalik ini. Jadi nanti akan ada penyesalan tadi saya bilang di hari kiamat. Justru orang yang tidak jalankan tujuan utama dia diciptakan. Di saat ada waktu lowong Bapak Ibu sekalian, jangan mencari pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Contoh kita mencari di kontak HP kita, kira-kira siapa teman saya yang lagi bermasalah nih. Kemudian kontak, kamu ada masalah apa? Curhat aja sama saya. Padahal mungkin waktu lowong dia hanya hari itu, mungkin besok dia sibuk lagi. Mungkin akan banyak kegiatan yang dia harus lakukan. Kenapa harus kita isi padahal yang tidak bermanfaat? Para kaum salafus saleh itu, bahkan di waktu yang untuk perangkat-perangkat dunia, kayak misalnya malam mereka harusnya tidur, itu mereka masih mencuri kesempatan untuk dipakai sholat, untuk dipakai baca Quran. Jadi nanti di hari kiamat ada nilai plus. Dari waktu yang harusnya yang dilowongkan untuk perangkat saja, maka mereka bisa pakai untuk yang lainnya. Contoh misalnya kita boleh makan karena kita lapar, butuh energi, tapi jangan habisin waktu lama-lama. Ada orang makan sampai 3 jam, pergi cari restoran sekian jauh untuk menghabiskan waktunya. Apakah itu diperlukan? Kan harus kita lebih pikirkan ya, yang salah ini. Dan Bapak Ibu sekalian, semua yang di muka bumi ini casing. Cuma casing saja. Yang saya masukkan casing di sini adalah orang makan di piring, orang makan di daun pisang sama orang makan di piring emas. Bedanya apa kira-kira? Kemasannya kan? Cuma ininya saja kan? Tujuannya apa? Makan, selesai. Kan gitu. Benar nggak? Kan gitu. Jadi kita harus paham ini. Ada esensi bahasan yang harus kita pahami. Jangan terlalu berlebihan. Apakah berarti Ustadz kita nggak boleh cari restoran enak? Boleh. Tapi jangan habisin waktu. Ngobrol pada hal yang tidak ada gunanya. Berapa banyak orang karena tidak paham tujuan ini, mereka melanggar akad-akad mereka dengan kantornya misalnya. Sekarang istirahat kantor jam 12 sampai jam 1 siang. Itu akadnya. Mereka sudah tanda tangan nih. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimun al-syuruthim. Orang muslim harus patuh dengan syarat dan kesepakatannya. Berarti kalau Bapak Ibu sengaja tambah 1 menit saja, jadi jam 12.00 sampai 13.00, jadi kembali mulai kerja 13.01, 1 menitnya itu nggak halal. Sampai dihalalin oleh pemilik perusahaan. Berapa banyak orang buang-buang waktu. Sengaja jam 2 baru pulang ke kantor. Kenapa? Kan tidak diawasin. Subhanallah. Bukankah kita tahu kita punya Tuhan yang mengawasi? Ini dasar sekali yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini tujuan kita. Kalau hal-hal yang merupakan perangkat saja, makan, minum yang asalnya hukumnya mubah, boleh dalam Islam. Asal tidak makan yang haram dan tidak berlebihan, gitu kan? Itu aja ya, tidak harus dijadikan sebagai skala prioritas. Apalagi kalau sampai buat dosa dan pelanggaran. Ini poin harus digarisbawahi. Kita lihat dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun, ayat 100, surah nomor 23, ayat 115. Ini firman Allah sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa dilihat di handphone aplikasi yang bagus nih, diikutin gitu kan. Kalau tadi Az-Zariyat 51 ayat 56. Ini sekarang surah nomor 23 ayat 115. Kalau Bapak Ibu mau nanti ya, ini saya tidak bisa bahas sekarang, tapi nanti insya Allah kalau lagi habis sholat di Masjid Nabawi, ada waktu lowongin waktu 5 sampai 10 menit, saran saya baca surah Al-Mu'minun ayat surah nomor 23 dari ayat 99-nya sampai 115. Sekarang kita bahas 115 akhir ayat yang saya ingin bahas. Tapi kalau nanti ada waktu lowong, insya Allah ada. Bapak Ibu baca dari ayat 99 tentang Allah menggambarkan sesuatu yang akan datang nanti di neraka, bagaimana mereka menyesal. Ya, bagaimana nanti pada saat masuk neraka orang-orang itu menyesal, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berbicara pada hari kiamat,
ya untuk menghardik mereka kenapa dihabiskan waktu padahal yang tidak ada manfaatnya atau tidak sesuai dengan diperintahkan dan seterusnya. Oke, kita langsung saja masuk ke 115-nya. Bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini Allah ajak bicara setiap individu di antara kita. Perhatikan terjemahannya. Maka apakah kamu mengira, maksudnya kamu semua hai manusia dan kamu semua hai jin, bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu, kita ada lahir di muka bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, main-main saja. Ini nggak ada tujuannya, kosong begitu saja. Dihabisin waktunya begitu saja. Bahwa juga kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, tanda tanya. Nggak akan mati, nggak akan diminta pertanggungjawaban. Itu satu hal yang konyol sekali kalau kita tidak paham masalah ini. Kemudian juga dalam surah Al-Qiyamah selanjutnya, dalil yang ketiga, ayat 36. Bisa dicari surah Al-Qiyamah ayat 36. Ini ayat pendek sekali, tapi sangat dalam bagi orang yang mau merenunginya. Ya. Di sini Allah SWT berfirman, Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini Allah firmankan sudah 1400 tahun yang lalu. Beruntungnya kita sebagai umat Islam dapat bocoran-bocoran seperti ini. Bayangkan kalau kita tidak punya panduan dan kita tidak tahu ini bagaimana ceritanya. Bukankah terjadi seperti di India, itu ada kelompok manusia kayak kita Bapak Ibu sekalian menyembah tikus. Tikus. Sampai ada satu YouTuber dari Saudi khusus datang ke tempat ibadah mereka itu bayar. Bayar masuk ke dalam, jorok sekali, kotor sekali tempat itu. Diambil pakai kamera, tikus penuh tikus. Ya, kotorannya, baunya segala macam, dan mereka juga berkeyakinan itu tidak bisa dibersihkan karena itu Tuhan mereka. Datang sana lalu memohon-mohon pada tikus-tikus itu. Subhanallah, ya. Dan mereka berkeyakinan nanti akan, kalau dia sering datang ke situ akan ada tikus yang berwarna putih keluar. Kalau itu keluar berarti doanya mustajab gitu kalau kita. Ya, di India ada orang menyembah sapi. Sapi. Ada saya kenal satu orang di Indonesia, dia tahu fungsi dan manfaat sapi itu secara medis, secara ilmu pengetahuan bagus, protein di dagingnya bagus dan segala macam. Tapi dia nggak makan. Kenapa? Karena keyakinannya sapi itu Tuhan. Coba. Sapi yang bisa disembelih. Kalau sapi Tuhan, lalu sapi yang mana? Semua sapi banyak. Yang satu disembelih, apakah Tuhan bisa disembelih? Contoh, ini karena tidak punya panduan hidup, dia tidak tahu. Ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah batu. Jadi ada potensi dalam diri sebenarnya untuk mengenal Tuhan, tapi dia tidak bisa. Karena mereka tidak punya panduan hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mencari Tuhan sendiri. Tahu nggak kenapa orang Mekah dulu dinamakan dengan zaman jahiliyah waktu Nabi Muhammad SAW diutus? Karena mereka ya mendatangkan patung. Patung itu mereka yang pahat, mereka yang bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, mereka yang kasih nama, mereka yang warnain, dan kalau mau ditaruh satu tempat mereka yang pikul. Lalu kemudian setelah itu mereka yang kalau rusak mereka perbaiki. Lalu mereka panggil Tuhan. Makanya dikenal dengan masa jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu waktu pernah beliau kadang-kadang kalau beliau lagi duduk, beliau tersenyum sendiri. Tapi nggak ada orang. Setiap orang mau nanya, sungkan gitu. Maka satu waktu ada satu orang yang memberanikan diri tanya, wahai Amir Mu'minin, waktu beliau jadi raja, wahai Amir Mu'minin, di kota Madinah ini, kenapa Anda kadang-kadang kalau duduk sendiri tiba-tiba senyum? Kata dia, saya teringat di masa jahiliyah dulu, di Mekah. Sebelum mengenal Islam ini, belum tahu tuh ada Tuhan namanya Allah, tuh nggak tahu apa-apa. Dia bilang, kami punya keyakinan di Mekah, kami harus menyembah patung-patung. Dan yang uniknya, patung itu harus batunya dari Mekah. Jadi harus bawa batu dari Mekah. Satu waktu dia bilang, saya safar, lupa bawa patung, lupa bawa Tuhan saya. Iya, dia bilang begitu. Jadi lupa bawa patung itu, dia keluar, sudah jauh di padang pasir, gak mungkin kembali ke Mekah. Dia bilang tiba-tiba saya ingin berdoa sama Tuhan saya. Ada perasaan ingin supaya minta keselamatan dan sejenisnya. Maka dia bilang, saya mau buat patung dari batu-batu di situ, tapi tidak bisa. Peraturannya harus dari Mekah. Keyakinan mereka seperti itu doktrinnya. Maka dia bilang, saya tidak temukan yang saya bawa dari Mekah kecuali kurma makanan saya. Maka dia bilang, saya mengambil kurma tersebut lalu saya buat bentuk patung dari kurma itu, ditempel-tempelin jadi kayak patung. Kemudian saya berdoa, habis itu saya makan kepala Tuhan saya. Ya, karena mereka nggak punya panduan, nggak tahu.
Gitu kan? Jadi Allah SWT mengatakan kembali surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayutraka suka. Apakah manusia itu mengira, kita semua ini tidak terkecuali, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Lahir, sudah langsung punya orang tua, ibu dan ayah urus dia, tidak bisa apa-apa lalu dipandu, cara makan, cara minum, cara jalan, cara berpakaian, sampai akhirnya mulai sekolah, mulai besar, dewasa, mulai banyak tahu pengetahuan, ya itu semua kan dipandu tuh. Kalau tidak ada yang mengatur sistem ini, maka tidak akan mungkin kan gitu. Kemudian dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sampai akhirnya dia meninggal dunia sebagaimana generasi sebelumnya. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi surah Al-Qiyamah ayat 36 ini dengan perkataan beliau, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia itu mengira mereka diciptakan tanpa diperintah dan dilarang? Nggak ada peraturan, begini saja. Dan beliau mengatakan, atau ulama lain mengatakan, la yuthabu wa la yu'aqab. Dia mengira bahwasanya dia tidak akan dibalas dari perbuatan baiknya dan akan dihukum dari perbuatan jahatnya. Ini Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu. Kembali kepada surah Az-Zariyat tadi, surah nomor 51, di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepadaku. Dari ayat ini kita ambil 3 poin yang akan kita coba bahas ya. Kita ringkaskan karena melihat waktu nggak mungkin rincikan semuanya. Tapi dari ayat ini ada 3 hal dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, berarti dari firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menurunkan firman-Nya, berarti ada Tuhan. Ada Tuhan Allah yang mengatur semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadari kalimat la ilaha illallah itu luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya sebagai zikir, bukan, tapi memahami maknanya. Perhatikan, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, apapun yang dijangkau oleh mata kita di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dan yang tidak dijangkau, tidak ada yang mengurus, menciptakan, mengawasi, ya, kecuali Allah. Ini dahsyat sekali nih. Artinya kalimat ini menepis semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Nggak perlu kamu sembah patung, nggak perlu kamu sembah pohon, nggak perlu kamu sembah dewa, nggak perlu sembah bintang, nggak perlu semuanya. Tapi tadi di India orang sembah tikus, orang sembah nggak perlu semuanya. Selesai. Ada Tuhan, namanya Allah. Ini kalimat luar biasa, menepis semuanya, apapun yang membuat orang bimbang, gitu kan? Sehingga dia sudah tahu itu punya Tuhan. Nanti akan lebih panjang lebar kita bahas masalah ini. Itu poin pertama dulu, akan kita bahas nanti insya Allah. Dari surah Al-Zariyat ayat 56 kita ambil pelajaran bahwasanya ada Tuhan dan umat Islam sudah dimanjakan karena sudah diperkenalkan Tuhanmu namanya Allah. Nanti kita panjang lebar bahas bagaimana membuktikan Allah itu ada dan kenapa Allah tidak kelihatan. Kemudian yang kedua yang kita ambil pelajaran adalah karena Allah mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti di sini kita harus mengetahui syarat ibadah itu apa supaya diterima dan apa saja ibadah-ibadah itu. Ini 3 poin. Jadi kita mencari tahu tentang siapa Tuhan kita Allah yang menciptakan semuanya termasuk menciptakan diri kita. Supaya kita jadi, oh ternyata ini Tuhan saya. Oh ternyata begini caranya saya menyembahnya. Syaratnya seperti ini. Dan ini loh jenis-jenis ibadah yang diperintahkan. Nah ini 3 poin yang akan jadi fokus bahasan kita. Ada hal penting Bapak Ibu sekalian yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Sebagai pencipta tidak butuh kepada kita. Tapi kita yang butuh kepadanya. Kita yang butuh kepadanya. Dan kalau Bapak Ibu mengatakan, Ustaz, coba lebih dalam membahas tentang masalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini. Kan Allah tidak kelihatan, bagaimana caranya kita imani? Seperti banyak orang ateis mengatakan, kalau tidak ada sesuatu yang nampak depan mata, berarti dia tidak yakini. Kita mulai dulu dengan di poin pertama dari surah Az-Zariyat tadi, bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah dan bagaimana atau apa buktinya kalau Allah itu ada dan kenapa Allah tidak kelihatan. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan pencipta segala sesuatu yang kita yakini sebagai seorang muslim memiliki banyak sekali bukti kalau dia pencipta. Kalau secara akal sudah ada di kalangan manusia kita yang pernah mengaku Tuhan. Yang paling terkenal 2 raja besar ya. Namrud di masa Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di masa Musa alaihissalam. Kedua orang ini karena sempurna fisiknya, tinggi, putih, gagah, kekuasaannya menguasai setengah dunia waktu itu. Pasukan perangnya nggak pernah dikalahkan.
kekayaannya melimpah, keturunannya banyak, sampai pada puncak itu semua, lalu dia mengaku saya Tuhan. Dan uniknya, masyarakatnya mengiyakan itu. Tapi kalau kita lihat akibat akhirnya daripada kedua ini, ternyata mereka tidak bisa buat apa-apa. Namrud pada saat mengaku sebagai Tuhan, Ibrahim alaihissalam datang membantah itu. Diutus oleh Allah SWT. Kamu bukan Tuhan, kamu manusia biasa seperti saya. Buktinya kamu punya dua mata, saya punya dua mata, kamu punya dua tangan, sama. Kamu juga dilahirkan dari rahim seorang perempuan, saya juga sama. Waktu kita sama, semuanya sama. Dari mana kamu mengaku Tuhan? Tuhan itu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud, saya juga bisa hidupkan dan mematikan. Kau ingin bukti Ibrahim? Kata Ibrahim AS, tentu saja. Lalu Namrud dengan akal-akal manusianya, dia suruh prajuritnya nangkap dua orang. Siapa saja lewat di depan istana, tangkap dua orang. Didatangkan, kalau kata Namrud kepada prajuritnya, yang satu bunuh, yang satu biarkan hidup. Prajuritnya tanpa banyak berpikir, mengambil pedang, menebas yang satu mati, yang satu dibiarkan hidup. Bahkan yang hidup ini dikasih apa saja yang dia mau. Yang satu ini, oh terima kasih Tuhan Namrud dan segala macam, lalu pergi. Kata Namrud apa? Iya Ibrahim, saya juga menghidupkan dan mematikan. Ini akal-akalan dia. Sebenarnya tidak benar. Karena orang yang tadi hidup itu sudah hidup kan, bukan dia yang hidupkan. Ya. Maka Jibril AS datang dan mengatakan kepada Ibrahim, Ibrahim, kalau kau ngajak orang ini berdialog di alam manusia, tidak akan pernah selesai. Ajak dia berdialog di langit. Maka Ibrahim AS mengatakan, Allah Tuhanku memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat. Terbit di barat, terbit di timur, terbenam di barat. Lalu apa kau bisa? Maka pada saat itu tidak bisa bicara apa-apa, karena tidak mungkin. Gitu kan? Yang terjadi karena dia marah, dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, saya ingin membunuh Ibrahim ini, tangkap dia. Supaya tidak lagi membantah ketuhanan saya, tapi saya ingin mati, bukan mati biasa, mati yang spektakuler. Yang orang semua jadi takut lagi membantah ketuhanan saya. Mereka setelah diskusi, tebas pedang, ditusuk, ya, dipukul, itu udah biasa semuanya. Harus mati yang luar biasa. Gimana caranya? Bakar. Karena sekuat apapun otot seseorang, ya, kalau dibakar pasti sakit. Kalau cuma dipukul, mungkin kalau pukulannya ringan, dia tidak rasa sakit misalnya. Maka disiapkan api yang besar, dibakar. Setelah dibakar, Ibrahim AS dilempar. Yang uniknya tidak ada suara jeritan apapun pada saat beliau dilempar di api. Tidak ada suara jeritan apapun. Orang kalau kena api pasti sakit. Tapi tidak ada jeritan. Namrud heran. Semua orang di sekitar Babilonia heran pada saat itu. Apa yang terjadi? Tapi Namrud membantah itu sambil mengatakan, oh Ibrahim sudah mati sebelum masuk ke api saya. Udah sekarang kita pesta 3 hari. 3 hari pesta. Karena Namrud merasa Ibrahim yang membantah ketuhanannya sudah mati. Setelah 3 hari disuruh padamin api itu. Waktu dipadamin mereka kaget. Ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tumpuan api mereka dan tetap hidup. Gak bisa buat apa-apa. Namrud pada saat itu tidak bisa tidur. Dia sudah tidak tahu harus lagi melakukan apa. Orang kalau tidak mati kebakar, kira-kira mau mempan dengan pedang. Mau mempan dengan batu. Udah gak mungkin. Maka dia kena pusing, dia gak tahu harus buat apa. Dia dalam kondisi mabuk. Ya, pada malam harinya, karena dia tidak bisa membunuh Ibrahim. Maka esok harinya Allah datangkan seekor nyamuk. Dalam riwayat makna lain juga bisa lalat. Ya. Kemudian masuk ke lubang hidung dia. Dan tinggal selama 3 hari. Dia kesakitan. Dia coba korek, nggak bisa keluar. Dia coba pukul-pukul kepalanya, itu nggak bisa. Dia panggil prajuritnya, nggak ada bisa bantu dia. Kecuali hidungnya dibelah. Akhirnya meninggal. Dan pada saat dia meninggal, dikerumuni oleh semua ya orang-orang kepercayaan dia. Dan mereka menyaksikan nyamuk itu keluar dari hidungnya Namrud. Atau lalat itu keluar. Lalu tersebarlah berita satu Babilonia. Tuhan kita Namrud mati dibunuh oleh seekor lalat. Saudara, sejarah manusia. Dan Bapak Ibu kalau searching di Google sekarang, alhamdulillah teknologi sangat maju. Peninggalan Raja Namrud di Babilonia keluar semua itu. Patungnya, singgasananya, istana dia, masih ada peninggalan. Begitu juga dengan Fir'aun sama. Fir'aun itu lebih banyak lagi. Sampai Nabi Musa AS diulang-ulangi kisah dalam Al-Quran supaya kita belajar. Gitu. Nabi Musa datang, kamu manusia biasa bukan Tuhan, hai Fir'aun. Tidak mau dengar. Allah datangkan ujian-ujian. Pernah terjadi sungai Nil berubah jadi darah. Satu mujizat Nabi Musa AS berubah jadi darah. Jadi kalau Fir'aun mau minum sama pengikutnya, air diambil begitu mau masuk mulutnya jadi darah. Kalau Nabi Musa sama pengikutnya yang beriman mau minum jadi air biasa. Maka Fir'aun diskusi sama orang-orang di sekitarnya. Ini apa yang sedang terjadi? Kata mereka, kita sudah buat segala sesuatunya. Kita sudah
mereka sudah sampai melempar tumbal di Sungai Nil. Mereka sudah memohon, minta sama semua dukun-dukunnya. Tidak ada yang bisa buat apa-apa. Lalu ada satu penasihatnya Fir'aun bilang begini, ada satu yang belum kita kerjakan, tinggal ini. Dan kita tahu ya, kalau orang tidak makan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, masih bisa hidup. Walaupun badannya jadi kurus. Tapi kalau minum ini, tidak mungkin. 2-3 hari orang bisa meninggal kalau nggak minum. Gitu kan? Maka nggak bisa lama-lama. Kata Fir'aun, apa itu? Kata penasihatnya ini, kita belum minta sama Tuhannya Musa. Tinggal itu aja. Yang lain semua sudah kita buat nih. Coba aja, kan Musa ngaku punya Tuhan tuh. Maha kuasa, coba minta. Panggil Musa. Lalu Fir'aun bilang, hai Musa, kau kan ngaku punya Tuhan, pencipta alam semesta ini. Dia sudah dengar dari Musa didakwahi, pencipta alam semesta ini dan segala macam. Dijelasin. Maka kau tahu sekarang sungai ini lagi berubah jadi darah. Kami juga tidak tahu apa sebabnya. Kalau Tuhanmu bisa mengembalikan dari darah menjadi air, kami akan beriman. Dia bilang begitu di depan para pengawalnya. Kata Musa alaihissalam, benar nih Fir'aun. Kalau saya minta kepada Tuhanku dan Tuhanmu Allah, sengaja dibahasakan begitu. Tuhanku dan Tuhanmu Allah, untuk mengubah kembali sungai Nil yang darah menjadi air. Kamu akan beriman? Dia bilang tentu saja. Di depan mata Fir'aun, Nabi Musa angkat tangan dan berdoa sama Allah. Minta agar menunjukkan kemahakuasaan Allah, darah itu kembali menjadi air. Dan terjadi. Apakah Fir'aun beriman? Enggak. Fir'aun langsung mengatakan, oh kalau itu berarti sihirnya Musa nih. Ini permainan Musa. Datang ujian lagi yang lain. Allah datangkan kata yang sangat banyak, memenuhi hampir seluruh wilayah Mesir. Tidak bisa tidur. Fir'aun di istananya, di ranjangnya penuh dengan kata. Mereka coba bunuh, 1-2 ekor dibunuh, makin banyak yang datang. Penuh, satu negeri itu penuh. Tapi dia bisa baca tentang mujizat Nabi Musa AS. Ini panjang lebar ceritanya. Tapi yang jelas, waktu itu Fir'aun kumpul lagi. Ini diapakan nih kata-kata? Dari mana datangnya? Lalu mereka bilang lagi, kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau mau ya seperti kasusnya Sungai Nil, minta lagi sama Tuhannya Musa. Panggil lagi Nabi Musa. Fir'aun bilang yang sama. Kalau Tuhanmu bisa hilangkan kata ini, maka kami akan beriman. Di depan matanya lagi Nabi Musa berdoa. Kata itu hilang lagi semuanya. Tetap aja tidak mau beriman. Begitu terus ya. Sampai terakhir, karena banyak yang mau beriman pada Nabi Musa dikejar dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa. Kita tahu ceritanya, Laut Merah terbelah, kemudian selamat, lalu Fir'aun ditenggelamkan. Ya. Dan ini akhir daripada orang-orang yang tidak beriman itu. Semua kesudahannya begitu. Ya. Jadi kita harus faham ini teman-teman sekalian. Ya. Baik. Semua yang mengaku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, kita ambil di alam kita manusia itu sudah ada contoh. Kita tidak usah bicara tentang hewan atau batu yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Kita bicara tentang manusia saja. Kan gitu. Itu sudah terbantahkan. Sebagai seorang muslim kita sudah punya jawabannya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti tidak ada Tuhan. Dari mana buktinya kalau Tuhan itu Allah ada? Ada. Ada para utusannya. Allah mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Dan wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Dan nabi yang kita sekarang ikuti, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, kita sekarang datang ke Madinah untuk mendatangi masjidnya, menziarahi kuburannya, mengikuti ajarannya, dan kita sholat segala macam. Ini membuktikan adanya Tuhan. Kemudian juga adanya kitab-kitab yang turun, Al-Quran yang kita bisa baca. Tadi beberapa ayat kita baru baca. Ya. Dan ayat Al-Quran 6.000 sekian ayat. Ada 114 surah. Kita bisa baca dari mana saja kita akan dapatkan jawaban yang sama. Gitu kan? Kalau mengerucut kepada Tuhan satu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari populasi manusia 7,5 miliar, itu 6 miliarnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Walaupun ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Tapi hampir mendekati angka 3 miliar itu adalah umat Islam. Atau 2 miliar sekian itu adalah umat Islam. Ya, berarti menandakan memang lebih banyak orang yang beriman kepada Tuhan Allah. Gitu kan? Dan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Dari 7,5 miliar, cuma 1,5 miliar mungkin yang gabungan antara Hindu, Buddha, dan agama atau orang-orang ateis. Gitu. Itu fakta-faktanya. Sekarang tinggal pertanyaannya. Dan tentu juga ada poin penting ya, untuk membuktikan Allah itu benar. Apapun yang kita bisa rasakan dari perintahnya dan juga larangannya, kita akan lihat manfaatnya. Semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Semuanya baik-baik. Semua yang baik. Semua yang Allah larang buruk. Bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, semuanya. Ini semua dijanjikan hal-hal yang baik. Balasan pahala yang baik, ini diberikan ancaman yang buruk. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah, pasti jadi orang baik. Asal dia betul-betul
menjalankan agamanya dengan benar. Karena semua yang diperintahkan baik, semua yang dilarang itu buruk. Tinggal pertanyaan, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Allah subhanahu wa ta'ala memang merahasiakan tentang dirinya untuk dilihat saja. Tapi ciptaannya kita bisa rasakan, termasuk diri kita sendiri. Ya, ini ada yang menciptanya, gitu kan? Karena tidak mungkin bangunan ini, Bapak Ibu sekalian, hotel atau kamar ini tiba-tiba ada tanpa ada arsiteknya, tanpa ada burunya. Masa tiba-tiba kita yakin, oh iya, itu yang di Madinah Hotel Hilton itu tiba-tiba aja ada. Namanya juga tiba-tiba ada. Listriknya tiba-tiba nyala semua. Itu enggak mungkin. Mustahil. Kalau itu saya tidak masuk akal, maka bagaimana dengan alam semesta ini kalau tidak ada yang buat? Itu kan enggak mungkin. Itu secara akal. Allah subhanahu, maaf ini satu contoh juga yang saya sering sampaikan di pengajian, tapi ini sangat rasional. Kalau ada seorang pelukis, dia bawa papan lukisnya 1 kali 1 meter, dia duduk di pinggir pantai, kemudian dia melukis air laut yang ada, misalnya anggaplah warnanya biru, ada burung yang sedang terbang, ada pohon kelapa dengan buahnya, gitu kan? Awan, dia gambar, dia lukis. Kita ada di sebelahnya. Kemudian orang ini berhasil melukis mirip sekali dengan aslinya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh manusia? Bagus nggak? Lukisan yang mirip sekali aslinya mahal nggak? Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini manusia, sebatas kita yakini papan lukis 1 kali 1 meter itu, oh ini bangga banget, bahkan kalau dia yang beli, dia taruh di rumahnya itu sudah luar biasa. Ini lukisan dilukis tahun sekian oleh pelukis yang terkenal ini dan gitu. Karena mirip sekali dengan gambar aslinya gitu kan. Tapi dia lupa pelukis ini hanya menciplak, hanya mengambil gambar itu dari yang sudah ada. Dan lukisan ini nggak bisa dirasakan, nggak bisa didengar suara airnya, nggak bisa dengar kicauan burungnya, nggak bisa dirasain terik mataharinya, nggak bisa dirasakan air kelapanya misalnya. Yang dia ciplak ini depan mata manusia ini jelas-jelas bisa didengar air, bisa didengar suara airnya, bisa didengar kicauan burungnya, bisa dirasakan kelapanya. Kok aneh kita imani, tanda kutip ya, yang papan 1 kali 1 meter itu bagus, hebat, yang ini yang besar yang dia ciplak kita lupakan. Gimana? Coba, kan harus ditangkap secara akal sehat gitu. Ya. Dan terlalu banyak bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah ini. Saya pernah diundang di Kuala Lumpur waktu itu mengadakan satu acara memperkenalkan tentang siapa Allah itu. Saya waktu itu minta panitia datangkan 1 piring buah. Saya mulai dari buah anggur saja. Terus saya angkat buah anggur dan saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira kita aja manusia yang hadir di sini, ada nggak yang bisa buat kulitnya anggur ini saja? Atau nggak usah deh komposisinya ya, kulit, isinya, bijinya nggak usah itu. Sekarang kita, ada nggak manusia di sini yang bisa pada saat buah anggur ini dipetik 1, kemudian dia tancapin kembali? Kita nggak bisa kan? Begitu lemahnya manusia. Tapi anggur ini ada. Kita bisa lihat dengan warnanya, dengan cita rasanya, dengan ukurannya, dan tidak pernah habis. Ini kalau nggak ada yang ciptain dari mana? Pisang dengan begitu teksturnya luar biasa, kulitnya berwarna kuning, isinya yang lembut, manis, dan segala macam. Dan tidak pernah habis. Dan seterusnya, ini tidak ada yang menciptakan. Ini nggak mungkin. Nikmatnya kita sebagai seorang muslim sudah langsung dikerucutin. Ini semuanya yang kamu jangkau tidak jangkau dengan mata kamu, la ilaha illallah. Yang ciptakan adalah Allah. Tinggal jawaban kenapa Allah tidak kelihatan. Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak akan dilihat kecuali oleh orang-orang beriman. Dan itu pun terjadi nanti di hari kiamat. Orang kafir, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dasarnya mereka di dunia tidak beriman, maka di akhirat juga mereka tidak akan melihatnya. Saya langsung simpulkan saja karena melihat waktu. Ada hadis Nabi SAW yang sahih tentang masalah nanti kata Nabi SAW, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, baik yang awal masuk tanpa hisab dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian orang yang masuk neraka dulu kena banyak dosanya tidak sempat tobat lalu masuk ke surga. Berarti nanti kalau sudah keluar semua ini di neraka, keluar dari neraka lalu masuk ke dalam surga. Berarti di neraka itu tinggal orang-orang yang kafir, munafik, orang musyrik yang kekal aja. Yang orang beriman pun yang sudah banyak dosanya sudah dikeluarin semua. Berarti di situ sudah kekal, ini sudah kekal. Maka di saat itu kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para hamba-hambanya di surga. Apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Waktu itu belum nampak, belum lihat. Maka mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau masukkan kami ke dalam surga yang abadi ini, dan Engkau selamatkan kami dari neraka. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya. Pembatas antara dia sama hamba-hambanya. Di saat itu pertama kali
Ya, penghuni surga melihat Allah. Dan serentak semuanya mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Allah menampakkan dirinya setiap pagi dan petang. Itu sebagai nikmat terbesar. Jadi semua istana, dayang-dayang, baju, sutra, gelang emas, apa saja yang digambarkan dalam surah Al-Waqiah dan surah Ar-Rahman, itu jadi hilang, jadi kecil semuanya pada saat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang yang melihat Allah itu hanya hamba-hamba pilihannya saja. Jadi kan sebagai nikmat yang sangat besar gitu. Ini alasan kenapa Allah tidak dilihat ya. Dan kalau ada yang mengatakan juga misalnya, Ustaz, kan Allah tidak nampak. Bagaimana caranya kami bisa meyakini kalau sesuatu yang tidak nampak itu bisa ada? Banyak hal yang kita bisa rasakan Bapak Ibu sekalian tapi tidak nampak. Saya tanya, kita lapar nggak setiap hari? Haus nggak? Ngantuk nggak? Pernah rasain sakit ya? Ada yang pernah lihat wujudnya? Oh ini lapar tuh seperti ini. Enggak kan? Tapi kita bisa rasakan kan? Berarti banyak hal yang bisa kita rasakan tapi tidak nampak. Itulah gaib namanya. Depan mata kita bisa rasain. Berarti kalau hal kecil saja capek, lapar tadi kita bisa rasakan walaupun tidak nampak. Bagaimana dengan penciptanya semua itu? Itu sangat rasional. Gitu. Itu poin pertama tadi dalam memaknai surah Az-Zariyat. Artinya kita mengenal dulu Tuhan kita, Allah SWT. Dan banyak sekali Bapak Ibu sekalian dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Kalau Bapak Ibu mau berminat, nanti bisa kembali ke YouTube kami di Khalid Basarma Official, ada playlistnya. Dicari di bawah logo itu ada playlist, diklik nanti cari judul-judul ceramah ini. Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Itu 2 jam lebih, 2 jam setengah saya ceramah tentang masalah dalil-dalil seperti ini. Ini mungkin cuma sebagian kecil, itu cukup banyak. Kemudian juga bisa mendengar saudaraku inilah rahasia. Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Juga panjang lebar kami jelaskan masalah pengenalan terhadap Allah SWT dan bagaimana pengaturan rezeki itu. Kemudian ada juga saudaraku inilah pondasi agamamu. Tentang masalah bagaimana memunculkan keyakinan dalam hati sehingga kita berjalan di atas keyakinan itu. Ya. Baik, kita masuk ke poin kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu kita sudah tahu Tuhan kita Allah. Kemudian kita sekarang tinggal tahu kita diciptakan juga karena ibadah. Nah ibadah ini ada 2 poin di sini. Jadi 3 poin dari seluruhnya. Yaitu apa saja syarat ibadah itu. Dan ibadah apa saja yang harus saya kerjakan. Syarat ibadah itu Bapak Ibu sekalian 2. Kata para ulama. Jadi kayak kita sekarang sholat, kita umroh, kita zikir. Apa saja yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini. Itu ada 2 syarat mutlaknya. Kalau Bapak Ibu mau diterima. Dan akhirnya mendapatkan maksimal balasan. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Ya. Allah firman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Ya. Al-ayah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan itu kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang ini poin dasarnya ya. Kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan, maka kita harus tahu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas itu berarti kalau kita mau sederhanakan, dia lebih kepada harapan balasan dari Allah tanpa mempedulikan pujian ataupun celaan manusia. Ya. Jadi kalau sudah ada bisikan syaitan untuk membuat kita mulai berpikir, oh ini saya umroh atau saya haji supaya saya dipuji, supaya saya dikenal kalau saya melakukan ibadah ini. Dan kita mengiyakan bisikan syaitan itu maka jadi riya namanya. Berarti lawan daripada ikhlas. Kapan kita kerjakan betul-betul tulus karena Allah, maka pasti akan aman. Pasti akan aman. Nah ini satu hal dasar sekali. Tentunya kalau kita mau bahas ini panjang lebar tentang masalah ikhlas. Tapi kita berusaha maksimal ikhlas. Setiap orang Bapak Ibu sekalian pasti akan dibisikkan oleh syaitan agar tidak ikhlas. Tinggal kita mengiyakan atau tidak. Ya. Misalnya kita lagi sholat atau lagi berdoa, syaitan bisikin supaya kita riya. Ini senjata pamungkas dia ya. Jadi bagaimana kita akhirnya lagi berdoa itu, lamakan doanya karena orang itu lagi lihat atau apa saja gitu kan. Kamu lagi sedekah ini, orang lagi lihat, sedekah aja yang besar, inilah dan semuanya, kamu akan disebut-sebut misalnya. Nah, contoh, kalau dia mengiyakan itu dengan tujuan mencari pujian manusia, maka dia menjadi tidak ikhlas lagi. Ya, dia sudah tidak ikhlas lagi. Dan ini banyak sekali ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tentang masalah ikhlas. Tapi saya ingin mendatangkan sedikit perkataan ulama seperti Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah, beliau mengatakan terjemahnya kurang lebih, ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan ketaatan. Jadi amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
Berarti tidak boleh mendekatkan diri kepada manusia, bukan karena untuk dipuji sama mereka. Sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik atau pujian dari makhluk, atau yang dilakukan bukanlah di luar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hudzaifah Al-Masy'ari atau Al-Mas'asi ya, atau Al-Mar'asi, maaf. Hudzaifah Al-Mar'asi berkata, ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba antara zahir yang kelihatan dan juga yang batin. Artinya kalau dia memuji orang, memang dia apa adanya memuji. Kalau dia menginasihatin, dia menasihatin apa adanya. Itu berarti tanda-tanda keikhlasan. Jadi orang mukmin tidak boleh berwajah dua, ya. Harus kita tampil apa adanya. Yang di depan kelihatan seperti ini, ya hati kita juga seperti itu. Nah, itu salah satu ciri keikhlasan itu sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan adalah mutaba'atun Nabi SAW. Mencontohi semua ibadah yang kita mau kerjakan yang dicontohi oleh utusan Allah Nabi besar Muhammad SAW. Ini sering kita ingatkan, Bapak Ibu sekalian, dan harus selalu diingatkan kalau ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak mencontohi baginda Nabi SAW. Saran kami, sederhananya kita ringkaskan adalah kalau mau mengerjakan satu jenis ibadah kepada Allah, maka jangan pernah kerjakan sampai sudah tahu ya apa yang Nabi SAW sebutkan tentang ibadah itu, tentang keutamaannya. Berikut juga bagaimana tata cara Nabi kerjakan. Ada yang Nabi sebutkan dengan perkataan lalu dilengkapkan dengan perbuatan, seperti sholat misalnya. Nabi SAW waktu di Masjid Nabawi waktu beliau masih hidup, beliau saking inginnya sahabat mencontohi sholat beliau, sampai beliau naik di atas mimbar dan mempraktekkan sholat itu. Dan beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat saya sholat. Beliau di musim haji, beliau sengaja menyuruh orang-orang mengikuti beliau, lalu beliau mengatakan, Khudu anni manasikakum, ambillah manasik dari aku. Ya. Begitu terusnya, Nabi SAW ingatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau diajarkan sebuah ibadah, maka tanyakan, apakah memang ada contoh dari Nabi SAW. Karena kalau tidak akan sia-sia saja. Tidak cukup alasan kita, kan ini baik. Tidak cukup. Harus sesuai dengan baik di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kita. Karena kalau setiap orang beralasan, kan ini baik, kira-kira patokannya siapa? Tapi kalau kita kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan aman. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari ayat ini yang kita bahas insya Allah, tentang masalah jenis-jenis ibadah ini. Dan bagaimana caranya supaya bisa konsisten mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Ibadah yang dibagi ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu kan. Sunnah pun dibagi ada yang muakkadah, ada ghair muakkadah yang penekanan, dan juga ada yang tatawu, ada yang tambahan. Yang wajib kita sudah tahu, ya 5 rukun Islam setelah syahadat, ada sholat 5 waktu, laki-laki di waktu Jumat diganti duhurnya menjadi Jumat. Kemudian ada puasa Ramadan, ada haji, ya, ada zakat. Ini adalah hal yang mendasar. Pernah ada satu orang Arab Badui, belum masuk Islam, datang ke masjid Nabi SAW ini. Kemudian beliau mengatakan, siapa Muhammad di antara kalian? Maka kata Nabi SAW, saya. Karena waktu itu belum ada kamera, orang tidak tahu foto, tidak tahu wajah Nabi SAW. Maka begitu dia lihat Nabi, lalu dia mengatakan, saya ingin bertanya, boleh? Kata Nabi SAW, boleh. Orang ini belum masuk Islam ya, masih dalam keadaan kafir ya. Dia mengatakan, saya ingin bertanya, siapa yang meninggikan langit? Ini yang buat langit seperti ini, jauh sekali dari kita, ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Terus saya ingin tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu kata orang itu lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung di muka bumi ini? Kata Nabi SAW, Allah. Tiba-tiba orang ini, tadinya Nabi itu lagi muttaki. Muttaki itu kayak kaki beliau ngelonjor, terus sikutnya ditaruh di tanah. Lagi ngobrol santai dengan sahabat. Waktu orang ini mengucapkan satu kusunan kalimat yang membuat Nabi lagi ittiqa, lagi duduk santai, sambil ngelonjor kaki, itu tiba-tiba duduk serius. Karena orang ini mengatakan, saya ingin tanya kepada anda, atas nama Allah yang menghamparkan bumi, yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus anda kepada kami? Maka Nabi SAW lagi santai, tiba-tiba duduk serius. Lalu beliau mengatakan, iya. Lalu orang ini tanya lagi, saya ingin tanya atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu sehari? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nabi SAW mengatakan, iya.
Lalu orang itu mengatakan, saya tanya lagi atas nama Allah yang menghamparkan bumi, menancapkan gunung, meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk memerintahkan orang kaya kami mengeluarkan hartanya diberikan kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, ya. Apakah Allah yang saya tanya anda atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh setahun sekali? Kata Nabi SAW, ya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami pergi haji ke Baitullah sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Lalu dia bilang, kalau saya kerjakan itu, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Amal-amal wajib ini. Maka orang itu syahadat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, setelah syahadat setelah dia masuk Islam, saya tidak akan menambah dan menguranginya. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang hadir, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Berarti apa? Fokus kepada amal wajib. Mungkin Bapak Ibu, oh Ustaz kok bahas sholat, bahas zakat, itu kan sudah kita tahu. Permasalahannya sekarang, kita ada tahapannya ya. Kita pelajari ilmu agama ini, perintah-perintah ibadah itu, jenis-jenis ibadah itu, kemudian setelah itu kita kerjakan, lalu kita konsisten menjaganya. Nah ini tahapannya orang pelajari banyak, tapi mereka mengerjakannya masih kurang, apalagi sampai konsistennya. Nah yang dibutuhkan itu. Sekali kita tahu tentang keutamaan sholat 5 waktu, dan kita kerjakan di awal waktu, maka kita praktekin dalam hidup dan kita istiqomahkan. Nah itu yang dibutuhkan. Ini poin penting Bapak Ibu sekalian dalam masalah ibadah itu. Juga yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus tahu bahwasanya ibadah ini Allah tidak butuhkan. Yang butuh adalah kita. Kenapa banyak orang kalau sholat buru-buru? Allah Akbar, yang penting selesai. Seperti orang store kewajiban. Karena dia pikir Allah butuh. Pahami Bapak Ibu sekalian, demi Allah, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Nggak butuh. Nggak butuh dengan sedekah kita, nggak butuh dengan puasa kita, nggak butuh dengan haji umrah kita, nggak butuh sama sekali. Kita yang butuh itu semua. Dan harus paham. Makanya para kalam salafus salih dari sahabat, dari tabi'in, dimulai dari Nabi SAW tentunya, mereka itu kalau ibadah betul-betul maksimal. Setiap detiknya itu sangat mahal bagi mereka. Dari sholat misalnya, dari takbiratul ihram, mulai kita takbir, gerakannya dan bacaannya semua dicatat pahala. Semuanya, iftitahnya, al-fatihahnya, surahnya, ruku'nya, dari gerakannya benar, bacaannya benar, sampai i'tidal, sujud, dan sampai salam, semuanya dari pahalanya. Kalau kita fahamnya ini adalah store wajib kepada Allah, kita tidak akan peduli dengan kualitasnya. Tapi kalau kita faham sebenarnya saya butuh dan ibadah yang sudah saya serahkan ya, atau kerjakan kepada Allah ini tidak akan bisa kita ulangi. Contoh misalnya, tadi subuh ada orang yang kurang khusyuk sholatnya, misal. Atau dia datang telat. Imam sudah waladhdallin, dia baru datang. Maka dicatatlah mulai dia takbiratul ihram sampai salam. Dua jenis orang ini, orang yang misalnya kurang khusyuk atau orang yang datang tadi masbuk atau terlambat sampai waladhdallin misalnya. Ini orang-orang tidak bisa memperbaiki ibadah itu sampai hari kiamat. Sudah tercatat di buku amalnya, orang ini tadinya nggak khusyuk, menghayal kemana-mana pada saat dia sholat. Tidak bisa habis salam kemudian dia ulangi sholatnya. Kecuali ada hal-hal yang membatalkan sholat itu. Ya. Seperti dia tidak wudu, dia melanggar peraturan-peraturan dalam sholat, maka mungkin dia ulangi. Tapi kalau itu tidak. Sama juga dengan orang yang masbuk sampai waladhdallin dia baru datang. Kalau dia misalnya anggap siang begini atau menjelang siang begini, dia dengar misalnya sabda Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam. 40 hari dalam 5 sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dari hari pertama sampai hari 40. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Imam Allah Akbar, dia di belakangnya Allah Akbar juga. Maka dijamin dia akan selamat dari neraka dan juga sifat kemunafikan. Contoh misalnya, ada orang mau komitmen mengerjakannya. Tapi, dia baru dengar sekarang. Apakah dia bisa minta kepada Allah atau dia berusaha kembali lagi mundur waktu ke subuh untuk memperbaiki tadi yang dia tidak khusyuk atau dia telat masuk waladhdallin? Saya pernah waktu mau praktekkan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, sudah berjalan sekian belas hari, ada satu sholat, saya masuk ke satu masjid, sebenarnya bukan telat, tapi masjidnya lebih cepat iqamahnya. Hilanglah takbiratul ihram pertama imam itu. Hanya baru beberapa saat gitu. Saya masuk itu mungkin imamnya pas waladhdallin gitu kan. Atau di akhir-akhir ayat surah Al-Fatihah. Saya pikir ya sudahlah, memang qadarullah terjadi ini. Kemudian sehabis salam, saya telepon ke
Dr. Ziyad Abadi di Jordan, salah satu ulama di sana. Syekh saya, kebetulan pakar hadis, saya tanya, Syekh, saya sudah lakukan sekian belas sholat ini selalu on time. Takbiratul ihram langsung sholat. Tapi kali ini, kebetulan juga kalau di Jakarta di sebelah kantor kami saya jadi imamnya. Tapi kali ini saya di luar dan saya datang ke satu masjid. Sebenarnya yang lain masih pada belum iqamah, dianya sudah sholat. Saya telat, saya datang akhir-akhir ayat surah Al-Fatihah. Apakah ini masih termasuk rangkaian di 40 hari sholat itu? Dia bilang tidak, harus diulangi dari awal. Jadi ini gak main-main gitu kan. Berarti harus 40 hari itu 5 waktu sholat semuanya dari takbiratul ihram pertama imam. Telat aja sedikit sudah hilang. Berarti kita disuruh jaga itu. Nah sampai seperti itu. Baik. Sama juga dengan sedekah, sama baca Quran. Semua harus Bapak Ibu tanamkan diri kita kalau kita yang membutuhkan ibadah itu. Kemudian juga dalam masalah ibadah ini, ya, ini saran kami Bapak Ibu sekalian. Memang kita harus memaksakan diri. Ini selalu bahasa saya saja pribadi. Paksakan diri. Kayak Bapak Ibu kemarin kalau tidak paksakan diri untuk mulai mendaftar umroh, longin waktu, maka tidak akan terjadi. Kalau mulai malam ini Bapak Ibu tidak komitmen, mulai malam ini saya sholat tahajud, tidak paksakan diri, maka tidak akan tahajud. Karena syaitan gak mau buku amal kita terisi. Gitu kan? Kalau mulai sekarang kita tidak komitmen, mulai membaca ayat Al-Quran supaya saya bisa mengkhatamnya, maka tidak akan pernah kita baca. Akan luput dari kita. Dan ingat tadi saya jelaskan di awal pembukaan kita, termasuk ada orang yang menyesal hari kiamat itu, adalah orang-orang yang menyia-nyiakan banyak kesempatan ibadahnya, kemudian dia tidak mendapatkan derajat di surga yang harusnya dia bisa dapatkan kalau dia buat ibadah itu. Kalau Allah masih memberikan kita kesempatan 1 hari saja, 1 hari saja, nggak usah 1 hari, 1 kesempatan sholat saja atau ibadah, itu sudah sangat mahal. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ada hadis riwayat tentang Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat 10 orang jamin masuk surga. Beliau menceritakan bahwasanya 3 orang dari satu suku Arab masuk Islam di masa Nabi SAW, kemudian tinggal di rumah Talha. Talha orang kaya, dia nampung orang-orang ini tinggal di rumahnya. 3 orang ini semuanya terjadi kasus gitu ya. Maksudnya dalam kehidupan mereka ini ada hal yang terjadi sehingga membuat Talha ingin menanyakan itu kepada Nabi. Yang pertama, orang yang pertama dari 3 ini meninggal mati syahid dalam medan perang. Dikuburlah, selesai. Orang yang kedua juga ikut berperang beberapa waktu setelahnya dan mati syahid juga. Lalu kemudian orang yang ketiga, ini subhanallah di waktu yang berdekatan, orang yang ketiga meninggal beberapa hari kemudian tapi bukan mati syahid. Lalu Talha bin Ubaidillah malam harinya mimpi Bapak Ibu sekalian. Mimpi kalau 3 orang ini yang paling bagus fasilitasnya itu orang justru yang mati terakhir dan bukan mati syahid. Talha ini bingung karena bagi beliau pemahamannya mungkin seperti sebagian kita juga, orang mati syahid pasti lebih mulia. Ya. Lalu kemudian tanyalah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong jelaskan ini. Bagaimana saya memahami ini? Kenapa kok justru orang yang mati biasa, tapi memang lebih telat sedikit beberapa hari matinya, itu lebih mulia di sisi Allah SWT. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Talha, mana kau dari ibadah dia beberapa hari itu? Dari sholatnya, dari puasanya, dari ibadahnya. Jadi subhanallah, berapa hari saja, itu sudah luar biasa. Itu. Beberapa kesempatan saja sudah luar biasa, jangan disia-siakan. Dalam kisah yang lain, dalam hadis yang lain, ada 2 orang bersahabat di masa Nabi SAW, umurnya sepadan, mirip. Mirip dari kasus tadi, orang yang pertama ikut perang mati syahid. Sepekan kemudian, kalau dalam riwayat ini, temannya meninggal tapi mati biasa. Dua-duanya kebetulan disolati oleh Nabi SAW. Baik yang mati syahid ataupun yang ininya. Maka setelah menyolati orang yang kedua, saya tidak, mungkin yang pertama, saya tidak pastikan kalau dia disolati Nabi, tapi Nabi SAW solati jenazah yang kedua, yang mati biasa. Maka setelah menyolati jenazah yang kedua, kata Nabi SAW kepada para sahabat yang ikut sholat, bagaimana menurut kalian tentang orang ini dengan temannya yang meninggal mati syahid pekan lalu? Ini orang mati biasa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga saja orang ini bisa ya dengan persahabatannya dengan temannya yang mati syahid itu bisa bersama-sama derajatnya di surga. Karena para sahabat fahami yang mati syahid pasti lebih mulia, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, sungguh demi zat yang mengutusku dengan benar atau demi zat yang ya jiwaku dalam genggamannya, orang ini yang sedang kita sholati sekarang, bukan mati syahid ya, derajat dia dibandingkan temannya mati syahid pekan lalu, itu antara langit dan bumi, ini lebih mulia. Karena dia sempat ibadah seminggu itu. Sepekan aja. Jadi kalau ada kesempatan ibadah, jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa, oh iman saya lemah, godaan syaitan besar, ini enggak benar semua ini. Enggak usah dibahasakan begitu. Ya, apalagi kalau dia bilang godaannya syaitan besar, apanya yang besar?
Apa Bapak Ibu lihat setan? Kan tidak. Dia sengaja melemahkan diri dia sendiri. Setan bisikin saja. Dalam surah Ibrahim digambarkan. Iblis nanti hari kiamat akan diikat di tiang di neraka lalu keluar, lalu kemudian dia berkhutbah. Saran saya jangan dengarkan khutbahnya ini. Ya, nanti di akhirat. Di sekarang dengarin dari saya nggak apa-apa, gitu kan. Supaya sudah tahu bocorannya. Iblis itu akan mengatakan, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji-janji yang benar. Dan saya juga janjikan kalian, tapi saya menipu kalian. Maka jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Itu nanti di akhirat Iblis akan bilang. Jadi Iblis itu, dan dalam ayat ini juga Allah mengatakan, melalui menjelaskan lisan Iblis, apa yang Iblis sampaikan, Iblis mengatakan, saya cuma bisikkan kalian, lalu kalian mendengarkan itu. Ya, jangan kalian salahkan diri saya, salahkan diri kalian sendiri. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Itu nanti di akhirat. Jadi nggak usah ikuti bisikan syaitan. Apapun bisikan untuk meninggalkan perintah Allah atau melakukan pelanggaran agama itu dari syaitan, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tinggalkan. Apapun bisikan yang baik, maka itu peringatan dari Allah, maka dipegangi dan dilaksanakan. Tinggal bagaimana kita menjaga untuk istiqomah. Saya tutup Bapak Ibu sekalian untuk istiqomah, untuk bisa konsisten menjaga ibadah yang Allah menciptakan kita, dan itu tujuan utama kita diciptakan. Ada 4 hal yang saya selalu sampaikan. Ini poin-poin tentu cuma dari saya saja. Yang pertama adalah ilmu. Menghadiri majelis ilmu seperti ini, atau majelis ilmu apa saja, ya, maksudnya apakah online atau offline, yang penting menyampaikan benar, punya dalil, Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat dan turun-temurun tabi'in, tabi'in dan seterusnya, maka itu akan menambahkan keimanan kita. Karena pondasinya ilmu dulu, baru imannya datang. Kalau iman datang, maka kita akan mudah beramal soleh dan meninggalkan yang haram. Dan tanpa ilmu nggak bisa. Ya. Dan iman ini kalau sudah datang karena ilmu, maka dia akan mengubah orang pelit jadi dermawan, orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, berubah semua dengan keimanan. Orang jahat jadi baik, gitu kan. Jadi yang pertama ilmu dulu. Yang kedua, ngamalin ilmu itu. Amalkan ilmu itu. Karena sudah banyak orang dengar tentang masalah keutamaan sholat malam. Kenapa nggak sholat malam? Keutamaan duha, tapi nggak sholat duha. Keutamaan sedekah, tapi nggak sedekah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bentuk komunitas. Nah ini penting sekali untuk kita bersama dengan komunitas kita. Ya, boleh kita kenal siapa saja, tapi komunitas orang-orang soleh dan solehah ini penting sekali. Insya Allah nanti di Mekah, ta'lim kita itu membahas tentang masalah indahnya menjadi orang soleh dan solehah. Itu akan ada bahasan di pengajian kedua kita nanti di Mekah insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, komunitas penting sekali. Kalau ini saya kasih contoh saja, kita tidak minum khamr, tidak minum minuman keras. Tapi 10 orang teman kita semuanya peminum minuman keras. Hari pertama, hari kedua minimal kita sudah biasa melihat dan mencium baunya. Seminggu kemudian mereka bilang, coba aja biar kamu tahu rasanya. Sebulan kita jadi minum khamr, setahun kita bisa jadi penjual khamr. Ya. Kalau kita balik, kita nggak bisa baca Al-Quran. Bodoh sekali, nggak bisa huruf hijaiyah, masih salah dan segala macam. Tapi teman kita 10 orang penghafal Quran. Hari pertama, hari kedua kita akan malu. Seminggu kemudian kita belajar huruf hijaiyah. Sebulan kemudian kita bisa ngaji. Setahun kemudian kita bisa hafal Quran bersama mereka. Jangan pernah bilang, oh enggak, saya tidak terpengaruh dengan teman-teman saya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau maaf, ini cuma saya kasih saran saja. Kalau di HP kita, di WA itu terlalu banyak grup. Dan grup-grup ini tidak mendatangkan penambahan keimanan kita, lebih baik Bapak Ibu keluar saja. Ya, terlalu banyak grup yang di dalamnya justru kita dapat informasi setiap hari yang kita cerna, isinya semua kemaksiatan. Gambar yang tidak benar, video yang tidak benar misalnya. Kalau isinya bermanfaat tidak ada masalah. Ilmiah atau agama mungkin. Tapi kalau enggak, ini sayang sekali. Hanya dengan alasan reunian atau yang lainnya, ini bahaya sekali. Terus Bapak Ibu bilang saya tidak terpengaruh, itu bohong. Enggak mungkin. Kita ini sensitif sekali. Ini saya sering kasih perumpamaan di pengajian. Saya sama Bapak Ibu pasti sama. Saya bisa dengan tangan saya ini, seketika saya pegang kain ini begini, saya bisa tahu kain ini kasar atau lembut seketika kan. Saking sensitifnya manusia itu. Jadi kita bisa bedain ini suara keras atau kecil, intonasi suara keras atau kecil seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau gelap seketika. Hidung kita bisa bedain busuk dan wangi seketika. Lidah kita bisa bedain ini asam, pedas seketika. Jadi nggak mungkin kita bilang kita tidak terpengaruh, nggak mungkin. Duduk begini pasti terpengaruh, duduk juga sama ahli maksiat pasti terpengaruh, nggak mungkin. Dia cerita tentang khamernya, tentang ininya, pasti akan terpengaruh. Gak mungkin tidak. Maka kita harus jaga diri kita Bapak Ibu sekalian. Harus jaga diri kita dengan komunitas-komunitas ini. Jadi teman-teman kita harus betul-betul orang yang luar biasa, yang bisa menambah keimanan kita. Kalau perlu kita cari orang yang lebih baik lagi dari kita. Yang terakhir, yang keempat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin berbagi sebuah kisah sebagai penutup. Nanti kalau ada yang bertanya insya Allah silahkan sampai menjelang duhur nanti.
Ini kisah tentang salafus salih. Ada kisah ini juga kalau di ceramah-ceramah kami sudah tidak asing sebenarnya. Tapi ini saya hubungkan dengan bahasan kita. Tentang ada dua orang tabi'in. Yang satu bernama Abdullah bin Mubarak. Yang satu bernama Fudail bin Iyad. Rahimahumullah. Ini dua orang terkenal orang solehnya tabi'in. Generasi setelah sahabat. Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar. Dan dia juga seorang yang kaya raya gitu kan. Orang ahli ibadah. Kalau Fudail bin Iyad tadinya preman, perampok jalan, kemudian dia taubat kepada Allah SWT, lalu dia mempelajari agama sampai dia juga menjadi kelas ulama, gitu kan. Nah mereka berdua ini bersahabat dekat. Ada satu perbuatan kedua orang ini unik gitu. Untuk menambah iman mereka, mereka sepakat. Dalam sehari, subuh mereka sholat sama-sama di satu masjid. Mereka tinggal di Irak ya waktu itu. Duhur, asar, maghrib mereka pisah tempat sholatnya. Isya nanti mereka sepakat ketemu di satu masjid tertentu. Untuk apa tujuannya? Di sholat duhur, asar, maghrib, dua orang ini mencari tanda kutip mangsa mereka. Jadi habis salam, kalau sudah selesai sholat wajib, sudah selesai zikir, maka mereka cari di masjid yang masih orang tinggal. Kalau di ojok sana ada orang baca Quran, didatangi sama dia. Apa yang memotivasi kamu? Kenapa rajin baca Quran? Sana ada orang lagi berdoa, maka ditanya. Sana ada orang berzikir, ada orang lagi sholat sunnah. Apa saja ibadah yang orang sedang kerjakan, mereka datang. Nanti isya mereka saling cerita. Tadi saya ketemu orang begini-begini loh, yang satu cerita, untuk menambah iman mereka saja. Begitu terus mereka lakukan. Ya. Dan ini sebenarnya dicontohkan oleh para sahabat ya. Para sahabat Nabi Ridwan Alim, mereka itu kalau ketemu, mereka selalu umumnya mengatakan sebelum berpisah, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun sampai sebelum berpisah, mereka hanya baca surah Al-Asr saja. Wal asr, demi waktu kalian di muka bumi ini, terbatas sekali. Ya. Innal insana fi khusr, manusia semua dalam keadaan rugi. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, saling mewasiatkan kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan juga agar bersabar di atas ketaatan Allah. Ini sahabat dan makanya diteruskan oleh para tabi'in. Kita kembali kepada kisah dua tokoh kita tadi. Satu waktu Abdullah bin Mubarak pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, berpisah sama Fudail. Fudail tinggal di Irak. Dia masuk ke Masjid Haram, yang nanti insya Allah kita akan ibadah umrah sebentar lagi. Dia masuk ke sana, waktu itu masih belum banyak orang di Masjid Haram itu. Kebetulan pas dia mau masuk, dia mau tawaf, ya, lagi dalam kondisi berihram. Rupanya imam Masjid Haram lagi memanggil muslimin untuk sholat istisqa, minta turun hujan waktu itu. Minta turun hujan. Maka kata Abdullah bin Mubarak, saya ikut sholat. Ikut sholat, habis sholat, biasanya begitu memang tata caranya, maka imamnya ngangkat tangan, mengajak muslimin untuk berdoa juga supaya diturunkan hujan. Kata Abdullah bin Mubarak, saya melihat tidak ada tanda-tanda doa kami diterima karena langit tetap terang, matahari tetap terik. Biasanya orang kalau sholat istisqa diterima ya mendung, turun hujan gitu ya. Dia bilang sampai mata saya tertuju ke salah satu pintu Masjid Haram. Waktu lagi berdoa, mata saya tiba-tiba melihat salah satu pintu Masjid Haram. Di sana ada satu orang berkulit hitam, ya, bajunya lusuh biasa. Dia masuk ke sekitar Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu sebagaimana kita tahu kotak gitu, orang lagi kumpul sholat di sini, dia cari sudut yang tidak ada orang. Orang kulit hitam itu masuk, lalu dia sholat 2 rakaat. Kata Abdullah bin Mubarak, karena dia selalu cari siapa orang yang lebih baik ibadahnya, maka dia penasaran. Dia sambil lihat, dia gambarkan begini. Dia bilang, jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang itu. Dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salam, semuanya dengan tumaknina, penuh dengan ketenangan, konsentrasi full, indah sekali sholatnya. Setelah salam, dia cuma mengangkat tangannya sambil mengatakan, aqsamtu bika rabbi an tunazzil alaihim matara. Aku bersumpah atas namamu, hai Tuhanku, turunkan hujan untuk mereka, untuk orang-orang itu. Yang bersumpah orang yang satu orang ini. Kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah tiba-tiba mendung turun hujan deras. Orang-orang yang sedang berdoa dan sholat istighfar tadi mengira ini karena sholat mereka. Kata Abdullah bin Mubarak, tapi saya yakin bukan. Saya yakin karena orang itu. Karena dia selalu cari orang yang lebih alim, maka dia ikutin orang itu. Orang itu habis berdoa, sudah dia pergi. Dia nggak bilang, hehe saya yang berdoa nih. Enggak. Dia pergi, Abdullah bin Mubarak ikuti dari belakang. Lorong demi lorong kota Mekah dijalani sampai orang ini sampai ke satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Lalu dia masuk dalam satu rumah. Di rumah itu di depan pintu ada satu orang berkulit hitam juga, badannya besar gitu. Besar daripada orang yang tadi masuk. Lalu Abdullah bin Mubarak tanya, setelah salam, waalaikumsalam, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam. Lalu dia katakan, saya ingin tanya, siapa pemilik rumah ini? Kata orang yang badannya besar depan pintu, saya. Abdullah bin Mubarak tanya lagi, kalau tadi yang baru masuk itu siapa? Kata yang pemilik rumah ini, itu salah satu budak saya.
Masa itu ada perbudakan, ya hamba sahaya bisa diperjualbelikan. Ya. Maka Abdullah bin Mubarak penasaran, budak. Ya. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, saya ingin tanya lagi, masih bisa? Boleh. Bagaimana ibadahnya orang ini? Maka kata majikannya, orang ini yang pemilik rumah, jangan Anda tanyakan. Orang ini kalau pagi sampai menjelang maghrib itu memberikan hak saya sebagai majikannya. Gak pernah berkeluh kesah, semua pekerjaan dikerjain semuanya. Dan malam hari dia selalu tidur sedikit lalu sisanya sholat tahajud sampai pagi. Dan lebih unik lagi, saya kalau memberikan gaji dia 2 dirham, kecil sekali mungkin 10.000 rupiah gitu ya, 2 dirham. 1 dirham dia pakai untuk kebutuhannya, 1 dirham dia kasih fakir miskin. Padahal dia miskin orang ini. Kata Abdullah bin Mubarak, oh pantas kalau gitu. Maksudnya doanya diterima. Boleh nggak saya beli budak itu? Kata Abdullah bin Mubarak. Orang ini bilang, enggak, saya nggak akan jual. Orang ini berkah buat saya. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya Abdullah bin Mubarak. Nah, masa itu memang nama beliau terkenal sekali sebagai ulama besar muslimin. Tapi kan belum ada kamera, orang tidak tahu fotonya. Maka orang ini bilang, Anda Abdullah bin Mubarak dari Irak? Dia bilang, iya. Saya lagi datang umroh dan saya ingin membeli budak Anda. Karena Abdullah bin Mubarak dijual budak itu. Dibawalah, kata Abdullah bin Mubarak, setelah dibeli, dibawa pulang ke Irak. Tujuannya untuk mempertemukan antara budak ini dengan Fudail bin Iyad, sahabatnya. Ini loh ada orang angkat tangan ke langit, tiba-tiba turun hujan. Lebih baik dari kita, ibadahnya kita belajar gitu. Kesannya begitu. Jalanlah mereka. Di tengah jalan menuju ke Irak, tiba-tiba budak ini bilang begini. Wahai Tuan, dia panggil Abdullah bin Mubarak. Wahai Tuan, kita mau kemana? Tuan, budak ini kaget. Abdullah bin Mubarak balik mengatakan, mulai sekarang jangan kau panggil saya tuanmu, tapi kau adalah tuan saya. Loh, kenapa Anda ucapkan itu, kata budaknya ini. Ya, dia bilang, karena tadi waktu sholat di Masjid Haram dan lagi sholat istisqa, saya hadir. Dan saya hadir sholat, saya hadir berdoa, tapi saya tidak lihat ada tanda-tanda diterima. Dan saya lihat kamu masuk ke Masjid Haram, masuk ke salah satu sudut Ka'bah, kamu sholat dan kamu berdoa. Dan saya yakin hujan turun karena doa kamu. Maka karena itu saya membeli kamu. Gitu kan. Lalu kemudian budak itu mengatakan, apakah Anda menyaksikan itu? Dia bilang, iya. Kalau gitu izinkan saya sholat 2 rakaat. Nah, mendengar sholat 2 rakaat, Abdullah bin Mubarak ini bayangkan ada kejadian besar lagi gitu. Udah dia sholat. Kata Abdullah bin Mubarak, dia sholat menghadap kiblat sama kualitasnya dengan tadi di Masjid Haram. Semuanya dengan gerakan, bacaan, penuh tumaknina, ketenangan, sempurna, sampai salam. Kemudian setelah salam dia angkat tangan ke langit, dia mengatakan, Al-ana ya Rob. Artinya sekarang hai Tuhanku. Tiba-tiba budak itu meninggal. Waktu dia meninggal, Abdullah bin Mubarak sendirian, gak ada orang bersama dia di padang pasir, dia kubur orang itu. Kemudian dia pergi ke Irak. Dia ceritakan sama temannya, dia bilang, sungguh demi Allah, saya telah bertemu dengan seorang hamba Allah yang ibadah saya sama kamu tidak ada nilainya. Dia berdoa sama Allah, diceritakan panjang lebar ceritanya, dia berdoa dan Allah terima. Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan ya kepada orang-orang untuk jadi pelajaran, termasuk sampai kepada kita pada pagi ini. Maka dia mengatakan, kemungkinan besar budak ini di sholat dia yang kedua, itu dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya setelah saya ketahuan nih doa saya diijabah di Masjid Haram, setelahnya saya jadi riya, maka wafatkan saya. Kalau seandainya saya setelahnya tetap bisa ikhlas, hidupkan saya. Makanya dia setelah salam dia mengatakan, sekarang hai Tuhanku. Maka Allah pun mewafatkan dia. Tapi begitulah teman-teman sekalian, ada hamba-hamba Allah yang memang beribadah kepada Allah SWT, memaksimalkan waktu mereka karena mereka faham tentang tujuan hidup mereka. Nah, kita berharap tentunya setelah pengajian seperti ini, tidak lagi ada hal-hal atau waktu yang kita sia-siakan, kecuali kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu termasuk saya dan Bapak Ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita dengan safar ini, dan tentunya juga untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas bagi ibadah yang bisa ditambah kuantitasnya dari zikir, membaca ayat Quran, sedekah dan seterusnya. Maka ini dipertahankan. Jangan sampai nanti teman-teman sekalian datang ke sini, kondisi imannya misalnya angkanya 10, pulang 10 juga, atau malah kurang. Enggak, kita pulang, datang ke sini, kita sedang mencas iman kita, naik misalnya dari 10 jadi 70. Pulang ini harus dijaga, diistiqomahkan, dikonsistenkan. Saya bilang tadi dengan 4 cara. Selalu mendengarkan ilmu, amalkan ilmu itu dengan cara memaksakan, bentuk komunitas yang benar, dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Ingat, umur kita terbatas. Penyesalan akan terjadi nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum menyesal, maka maksimalkan tentunya. Allahu a'lam.